Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Perspektif. Kita masih berbincang-bincang dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Nasaruddin Umar. Prof, tadi kita sudah berbincang mengenai esensi dari toleransi itu sendiri. Tapi sebelumnya, kalau kita melihat perkembangan teknologi saat ini, kemudian juga arus besar informasi yang seakan-akan membuat dunia itu lebih kecil, Prof, untuk tersebar informasi. Artinya begitu cepat akan sampai ke masyarakat. Nah, salah satu isu yang menarik adalah berkaitan dengan intoleransi itu sendiri. Pandangan Prof seperti apa melihatnya? Ya, sekali lagi saya tetap optimis. Walaupun bumi kayak apa, the world is flat. Bumi sudah bukan hanya small, tapi flat. The world is smaller than before, ya, lebih kecil ya. Tapi sekarang buku itu para futurolog membayangkan the world is flat. Jadi sudah rata sekarang. Jadi sudah nggak ada lubang, nggak ada lagi kotak. Ini kamu kan negaranya lain, kami no. Contoh Islam kan, tidak ada satu kanti di Republik bumi ini tanpa masjid. Jadi mau ke mana seluruh negara di bawah naungan PBB itu mengakui bahwa tidak ada satu cekung bumi pun yang tanpa ada umat Islam. Tidak ada satu negara pun yang tanpa punya masjid. Berarti kata Hillary Clinton, Islam is the fastest growing religion in the world. Islam itu adalah agama yang paling cepat berkembang di dunia sekarang ini. Ya, melebihi kecepatan orang membuat suatu prediksi. Ya. Sekarang sudah 1,4 miliar. Itu very fantastic. Dulu 1/5, ya, 1/5 penduduk bumi ini adalah muslim. Bagaimana mungkin? Itu very fantastic. Agama paling terakhir, tapi kalau bisa dianut oleh 1/5. Apa kekuatan Islam? Nah, itu salah satu kekuatan Islam itu Ramadan ini kan. Bulan Ramadan itu kan bulan prestasi sebetulnya. Sejarah Islam itu sejarah Ramadan loh. Hampir semua prestasi-prestasi dunia Islam itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Bukan saja Al-Quran turun Ramadan, pelantikan Nabi Ramadan, pelantikan Rasul Ramadan, penaklukan kembali kota Makkah Ramadan, kemenangan besar di perang perang Badar Ramadan. Tapi penaklukan kota demi kota, negara demi negara menjadi muslim itu adalah bulan Ramadan. Penaklukan Mesir, ya, penaklukan di Afrika pada umumnya, penaklukan Spanyol, 2 kali Spanyol daratan dan Spanyol pantai, itu juga dua-duanya Ramadan. Jangan lupa, hari Jumat tanggal 9 Ramadan bertepatan 17 Agustus 1945, apa yang terjadi? Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan, bulan Ramadan kan. Kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Nusantara itu hampir semuanya juga tunduk menjadi satu kesatuan yang utuh Bhinneka Tunggal Ika pada bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah sejarahnya umat Islam. Maka itu para pemirsa, apapun visi misi kita itu tancapkanlah dalam bulan suci Ramadan, pasti akan berkah. Sejarah membuktikan. Ya. Mau cari jodoh, mau melamar, mau apa, ya itu. Ini di bulan berkah ini ya, Prof ya. Ini bulan berkah ini. Prof, kita kalau kembali ke topik kita tadi berkaitan dengan toleransi itu sendiri. Prof juga mungkin melihat beberapa tokoh-tokoh besar agama yang ada di Indonesia bahwa saat ini kerap kali setiap ada isu permasalahan apapun selalu dikaitkan dengan isu agama, Prof. Apakah ini salah satu cara pintu masuk untuk merusak toleransi di negara kita, Prof? Ya, pertama faktanya memang banyak problem berbaju agama, tapi bajunya doang. Ya kita lihat kasusnya di Ambon lah, jujur aja, terbuka aja kan. Apakah konflik agama? Itu kan kasusnya kasus perebutan mikrolet penumpang ya kan. Kasus ada persoalan kecil tapi masing-masing melibatkan agamanya. Jadi persoalan dasarnya bukan persoalan agama kan. Nah tidak lama setelah itu kan apa yang terjadi di Ambon? Musabaqah tilawatil Quran pada waktu itu. Ya, saya masih dirjen pada waktu itu. Bangga saya. Karena panitia MTQ-nya itu non-muslim dari Kristen kita kan. Karena hotel di sana kan nggak cukup untuk menampung seluruh kafilah dari seluruh Indonesia. Litbang Gereja Katolik itu ditempati Banten. Bayangkan, di dalam gereja itu latihan ngaji. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Loh, kok ada ngaji di dalam lambang gereja di atas kan? Nah, itu kan perumahannya. Provinsi Banten. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah MTQ itu ada kasus, ya,
gempa di Ambon itu ya, sampai banjir segala macam. Ya. Terus teman-teman kita dari Banten yang pernah menginap di gereja Katolik itu ya, di Litbang Katolik, mengumpulkan dana. Kita bantu saudara kita yang pernah dulu menampung kita di, Masya Allah, Banten yang kita kenal serambi Islam itu, ya paling duluan itu memberikan bantuan terhadap saudaranya di Ambon. Tanpa memandang agamanya apa ya Prof ya? Iya, karena ini dia. Nah jadi sebetulnya saya tidak percaya bahwa kasus agama itu orisinal atau real dalam masyarakat kita. Itu hanya kasus yang digunakan baju agama. Karena kalau agama yang dipakai untuk membakar emosi kan gampang, ya kan? Kenapa? Karena motonya itu kan Aish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid kan. Maka itu jangan main-main dengan bahasa agama. Kalau bahasa agama yang bekerja, itu bisa tumpah darah, itu nggak terasa itu. Maka itu saya ingin menghimbau kepada kita semuanya. Mari kita dewasa bernegara. Urusan politik kok dibawa masalah agama ke situ. Semua masalah ya Prof ditariknya ke urusan agama. Jadi urusan politik, kalah perang, kalah pertarungan di dalam pemilihan umum, wah agama terlibat. Kalah tender, agama faktornya. Jadi perbedaan-perbedaan berdasarkan agama itu kok dijadikan semacam kekuatan untuk menembangkan teman-temannya. Saya ingin berkali-kali mengatakan bahwa jangan menghina orang atas nama agama Islam. Jangan membunuh orang karena kebencian atas nama agama Islam. Jangan melakukan kekerasan atas nama agama Islam. Kekerasan untuk siapapun kepada siapapun tidak ada tempatnya dalam Islam. Namanya saja Islam damai kan? Ya. Jadi jihad itu bukan membunuh orang yang tidak berdosa. Jihad itu untuk menghidupkan orang. Itu penting tuh. Tapi tafsirannya terkadang salah ya Prof dalam implementasi. Iya, maka itu gurunya itu siapa? Jihad itu untuk menghidupkan ekonomi yang lesu karena COVID-19. Jihad ini untuk memberikan gairah terhadap perusahaan yang kehilangan modal. Bantu dia. Jihad itu untuk menggairahkan masjid yang kekurangan jamaah. Jihad itu ya untuk mengangkat persoalan-persoalan yang tidak terlihat oleh orang, bagaimana menyelesaikannya dengan baik. Jadi jihad itu pada akhirnya untuk menghidupkan orang, bukan mematikan orang. Nah, jangan mencitra negatifkan bahasa suci yang namanya jihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, ya kan? Kita perintah berjihad, tapi berjihadnya jangan seperti itu dong. Masa jihad membunuh orang yang tidak berdosa? Nabi tidak pernah mencontohkan melakukan bom bunuh diri atau melakukan kecelakaan diri sendiri demi mencapai perjuangan. Itu ada hijrah kan. Maka itu Nabi, kenapa enggak mati saja di Mekah? Kenapa harus hijrah, memenangkan dirinya sendiri dengan sahabat kecilnya pindah ke Madinah kan? Itu kan ejekan daripada orientalis. Padahal apa yang terjadi? Mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itu cara Nabi. Tapi mati konyol membenturkan diri di tembok, itu cara iblis. Bagaimana bisa melawan orang lain kalau mati duluan karena bom bunuh diri kan? Itu enggak, secara teori strategis itu enggak ada benarnya sama sekali. Jadi pemahaman dan gurunya siapa gitu ya Prof ya? Prof, kita kalau bicara lagi mengenai toleransi, kerap kali dalam dinamika proses kehidupan kita sehari-hari, terkadang saya dan juga Prof mungkin sering sekali berkomunikasi dengan teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, dan itu sah-sah saja dalam kehidupan bernegara. Namun ada di beberapa komponen dan beberapa kelompok misalnya dengan begitu gampangnya mengkafirkan umat lain, Prof. Sebenarnya penempatan kata kafir ini esensi yang seperti apa sih, Prof? Dan kerap kali muncul dalam berbagai forum di ruang terbuka publik saat ini. Ya, jangan-jangan juga kita semuanya kafir. Ada 9 pengertian kafir dalam Quran. Ada kafir karena murtad, ada kafir karena musyrik, ada kafir karena zalim, ada kafir itu karena munafik, hipokrit, ada kafir itu karena pembohong, ya. Ada kafir itu karena sinkretik, ya kan. Ada kafir tidak mensyukuri nikmat Allah, ya kan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ayat kafir loh.
Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, kafir kita. Jangan-jangan kita semuanya kafir nih. Justru kita sendiri yang kafir itu sendiri ya Prof ya. Jadi apa sih yang dimaksud kafir? Itu perlu kita klarifikasi dulu. Jangan terlalu gampang mengkafirkan orang. Itu kan hak prerogatifnya Allah. Kok kita mau ngambil? Kita nggak punya kapasitas mengkafirkan orang. Nahnu nakum ada hadisnya itu kan, nahnu nakum bidawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak, yang tersembunyi dalam hati orang itu siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu kan. Ya, jadi kalau orang itu bersyahadat menurut hemat saya, nggak usah dikorek-korek kamu aliran sesat, kamu kafir. No, jangan-jangan kita yang kafir. Barang siapa yang menuduh orang kafir padahal tidak kafir, mental dianya yang kafir. Apa nggak ada kata lain? Kenapa sih kok harus mengkafirkan, memusyrikkan, membid'ahkan? Apa nggak ada bahasa lain? Itu kan nggak diplomatis banget itu kan. Yang diplomatis itu kan, Nabi nggak pernah menuding batang hidung orang. Banyak sekali hadisnya itu Nabi sangat diplomatis itu kan. Ya. Nabi mau salat, tiba-tiba ada yang kentut di belakangnya, bau sekali. Nabi kan temannya malaikat, pasti dia bisa dibisikin yang kentut itu loh. Tapi Nabi nggak mau nunjuk batang hidungnya orang itu. Apa kata Nabi? Karena itu kan baunya daging unta itu. Memang menjelang maghrib itu ada undangan ya makan daging unta. Kan orang Arab itu kan makan sore sebelum maghrib, makan malamnya itu jam 12 malam. Mungkin kekenyangan, kentut di masjid. Nabi, ayo siapa yang makan apa? Siapa yang kentut silahkan berwudu. 3 kali mengucapkan itu nggak ada yang mau keluar. Orang Arab juga malu rupanya itu ya. Nah akhirnya Nabi merubah redaksinya. Siapa yang makan daging unta silahkan keluar berwudu. Wah ramai-ramai keluar berwudu. Semuanya. Masya Allah. Itu diplomatis itu. Jadi artinya banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menegur orang atau membimbing orang jauh lebih baik ya Prof ya. Jangan mengkafirkan orang. Karena kerap kali yang dipertontonkan misalnya di layar misalnya Prof ya, atau di media-media publik lainnya, banyak sekali misalnya ada tokoh-tokoh misalnya dengan gampangnya menyebutkan kafir dan sebagainya. Atau bahkan menunjukkan sebagai protes ataupun juga kritik dan nasihat orang lain dengan caci maki dan sebagainya. Sedangkan ini tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad, Prof. Seperti apa, Prof? Iya, itulah dalam proses kita to becoming. Iya. But in the future, dalam akan datang insya Allah kita akan menjadi matang. Jadi jangan juga kita salah, gampang menyalahkan orang. Oke lah kita dikafirkan, tapi jangan balik, jangan balas. Wah enak aja lu, itu bertengkar kita kan. Kita dikafirkan, tersenyum aja. Kalau saya, apaan itu Pak Nasr itu begini, tersenyum. Alhamdulillah, untung aku bukannya seperti itu. Tidak lama setelah itu maaf ya, ternyata saya yang salah paham. Ya nggak apa-apa. Saya juga sering seperti Anda kok. Enak kan jadinya bawaannya itu. Jangan menyelesaikan persoalan itu dengan marah. Nggak pernah Allah, nggak pernah Nabi menyelesaikan persoalan itu dengan cara marah-marah. Nggak pernah Nabi mencontohkan menyelesaikan suatu persoalan dengan cara nabrak satu sama lain. Enggak lah. Ya, kita harus sabar. Masa nggak sabaran berdakwah? Orang nggak mau, perlu waktu. Allah pun juga membutuhkan kesabaran. Mohon maaf ya. Kun fayakunnya Allah ada kan, tapi kenapa kok 23 tahun Quran turun? Kenapa nggak seperti menginstall Quran di komputer? 1 menit kan sudah terinstall, bahkan terjemahannya, tafsirnya. 23 tahun Allah menurunkan Quran. Karena tidak manusiawi Quran itu kalau turun sekaligus. Memang budayanya minuman keras. Hei kamu jangan minuman keras, haram. Siapa yang masuk Islam? 4 kali Tuhan turunkan bertahap Quran itu sampai pemungkasnya. Rijsum min amali syaitani fajtanibuhu jauhi. Sistem perekonomian Arab pada waktu itu rentenir. Kalau dilarang rentenir makan riba, nggak ada yang masuk Islam. 7 kali ayat turun secara kronologis bertahap, beranak tangga sampai kepada halallahu al-ba' wa harama riba, pamungkasnya. Jadi kita diajari bersabar, bertahap-tahap itu. Dan berproses ya Prof. Tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Ya, Nabi perlu sabar. Bahkan harus pindah. Periode pertama di Mekah, periode keduanya di Madinah. Nah, baru 1 hari berdakwah, putus asa, bom. Itu cara siapa?
yang ditunjukkan itu cara iblis. Apa itu masuk surga? No. Ya, ada hadis Nabi riwayat Muslim ya kan, barang siapa yang bunuh diri karena cara menombak dirinya sendiri, maka dia nanti di neraka ya, di neraka akan menusuk dirinya dengan besi itu. Barang siapa yang bunuh diri karena minum racun, maka di neraka nanti dia akan setiap hari minum racun itu. Mana ada neraka, mana ada surga di situ itu. Iya kan? Enggak ada surga bagi orang yang bunuh diri. Maka itu ulama fikih ada yang mempertanyakan, orang yang mati bunuh diri jangan disolati karena itu kafir. Barang siapa yang mati bunuh diri itu mati kafir. Kalau mati kafir kenapa harus disolati? Boro-boro dapat bidadari. Allahu a'lam. Jadi artinya banyak sekali pelajaran yang kita peroleh mengenai penamaan atau penyebutan kafir itu ya Prof. Ya, jadi tidak boleh sembarangan karena memang ada nilai-nilai tertentu yang dikategorikan orang tersebut kafir. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi Prof di segmen selanjutnya. Terkadang kita umat muslim termasuk manusia ini mengejar yang namanya hablum minallah dan juga hablum minannas. Tapi terkadang kedua ini bisa terabaikan kalau satu di antaranya tidak terpenuhi dengan baik. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Perspektif.